Selamat pagi saudara-saudari. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas saat yang begitu indah dapatnya kami memuji bersama-sama. Biar waktu ini juga kami terus memohon, biar Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami untuk mendengar, melihat dan menerima firman-Mu. Kuatkan iman kami Tuhan. Apa saja yang disuruh oleh-Mu Tuhan, yang akan diajar sebentar nanti, akan menjadi satu penunjuk kehidupan kepada kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, baik yang paling tua sampai paling muda. Waktunya kami duduk bersama-sama di rumah, kami dapat terus beribadah dan juga mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita hari ini telah sampai ke hujungnya di Injil Yohanes fasa yang ke-17 ya. Ini kalau mengikut ajaran-ajaran ataupun series khotbah dari Injil Yohanes berdasarkan The Daily Living Water, salah satu bahan renungan yang digunakan dalam latihan pemuritan. Kita sekarang telah hampir menyelesaikan ataupun menyempurnakan Injil Yohanes. Nah, fasa 17 adalah satu fasa yang di mana Yesus berdoa, salah satu doa yang Yesus telah buat yang paling digemari, ya, di mana dia telah berdoa bagi dirinya sendiri, bagi dunia, dan bagi kita sama-sama. Ya, jadi ini yang kita akan lihat bahwa apa yang dalam doa ini, memang perkembangan pemikiran dalam doa ini sebenarnya tidak susah untuk ditemui. Yesus pertama kali dia berdoa untuk dirinya dan memberitahu Bapa bahwa pekerjaannya di bumi telah selesai. Itu di Yohanes pasal 17 ayat 1 hingga 5. Kemudian dia berdoa untuk murid-muridnya agar Bapa memelihara mereka dan mengutuskan mereka. Itu di ayat ke-6 hingga 19. Dan dia menutup doa ini, dia mengakhiri dengan doa kepada anda dan juga saya serta seluruh jemaat agar kita dapat disatukan dalam dia dan satu hari akan berkongsi kemuliaannya. Itu ayat 20 hingga 26 yang kita akan lihat hari ini dengan tajuk disatukan dengan kasih. Ya, ini sangat penting sebab waktunya kalau kita tanya mengapa Yesus mau mengucapkan ataupun mau berdoa sedemikian, tentunya dia memang sedang bersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan yang dia akan hadapi untuk beberapa hari kemudian pada waktu itu. Dan ketiga, dia menenungkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Bapa kepadanya. Dia menerima satu kekuatan yang baru untuk meneruskan ataupun menyempurnakan panggilan itu dalam pengorbanannya. Tapi dia waktu yang sama juga mengingat murid-muridnya dan juga orang yang percaya kepada dia. Dia berdoa supaya ini dapat mendorong mereka. Dia berdoa atas keselamatan mereka, sukacita mereka, kesatuan mereka dan kemuliaan masa depan mereka. Dia juga, saya percaya dia sedang dan dia masih berdoa untuk kita hari ini. Amin. Jadi kita mau melihat bersama-sama macam mana dalam isi doa ini dan bagaimana kita sebagai orang yang percaya akan meresponi doa ini dengan sepatutnya. Jadi kita akan lihat sama-sama beberapa perkara di sini. Yang pertama adalah kesatuan yang lengkap, ataupun di dalam Alkitab mengatakan satu kesatuan yang sempurna, ya, supaya mereka ini sempurna dalam satu, menjadi satu. Kenapa? Sebab kalau kesatuannya tanpa hubungan di antara yang seperti Yesus katakan, dia berdoa untuk kesatuan antara dia dengan orang yang percaya
dan juga melihat antara orang percaya dengan Allah Bapa, dan juga melihat antara Allah Bapa dengan Dia, Yesus Kristus. Jadi ini adalah satu kesatuan yang sama, sama di antara Allah Bapa, Anak dan juga kita. Itu satu hubungan setia mendadak dan juga melintang. Ya, jadi ini sangat penting ya untuk semua orang yang percaya memiliki kesatuan yang sempurna ini. Kenapa? Kalau kita lihat di sejarah Kristian ya, itu bukan sesuatu perkara yang perlu kita buktikan dengan susah, sebab lihat sejak perkembangan sejarah gereja, di mana aliran-aliran yang berbeza, denominasi yang berbeza, bertentangan antara satu sama lain atas doktrin ataupun satu pegangan yang berbeza. Kita lihat hari ini juga dari tradisi melawan dengan secara karismatik, ini pun menjadi satu tentangan, walaupun dia tidak begitu ketara secara menyeluruh. Tapi kita lihat secara pribadi itu telah menjadi salah satu perkara yang menghalang gereja ataupun semua jemaat orang yang percaya untuk mencapai satu kesatuan yang sempurna, yang lengkap itu seperti yang Yesus doakan. Jadi bagi kita, saya mau kita semua ini mengambil perhatian bahawa waktunya dia berdoa bagi kita, dia bukan saja berdoakan keselamatan, kekudusan, tapi dalam Yesus dia ada bebannya untuk melihat kesatuan tu. Itulah sebab dia berdoa bagi kita, untuk kita mencapai satu kesatuan, walaupun kita ada perbezaan cara beribadah dan sebagainya, tapi dalam Yesus kita adalah sama, di mana kesatuan itu harusnya seperti Dia, Yesus Kristus, dengan Allah Bapa, dan begitu juga dengan kita dengan Dia, dan juga kita dengan sesama. Saya rasa waktu itu Yesus telah melihat ada kemungkinan waktu dia lihat murid-muridnya itu yang kadang-kadang dalam keadaan ada roh pentingkan diri, suka bertanding, ketidaksatuan, itu telah menyakiti hatinya Yesus, Juru Selamat kita. Jadi saya rasa ini waktunya kita melihat kondisi ataupun situasi keadaan di gereja. Kita mungkin akan berasa heran. Waktunya melihat kejadian begitu berlaku di gereja hari ini. Thomas Brooks, salah satu pengkhotbah Puritan ya, dia mengatakan ketidaksatuan ataupun pemecah belaan itu akan menjadikan kita bukan seorang Kristian. Sebab kalau untuk serigala atau domba ataupun kambing, dia khawatir, risau atas serigala, itu satu perkara yang biasa. Memang begitu. Mereka harus khawatir, harus takut ataupun risau. Tapi untuk domba risau atas domba yang lain, itu sesuatu yang memang bukannya biasa. Itu yang sesuatu yang mengherankan. Hari ini, kalau tanpa kesatuan yang sempurna itu, kejadian tersebut, ketidaksatuan itu masih akan terjadi di gereja. Bukan? Kalau kita lihat di ayat-ayat yang saya mau kongsikan di sini, Filipi pasal 1 ayat 9 hingga 11, dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus,
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Wah, ini kita dapat bertumbuh sebab kasih kita ini bersama dengan pengetahuan, dan kita akan tahu macam mana memiliki apa yang baik, dan kita akan menjadi suci dan sebagainya. Itu yang akan membawa kita bertumpu dalam perjalanan kerohanian ini, supaya kita akan mencapai di mana yang yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Amin. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 14. Kerana itu Kolose pasal 3 ayat 12 hingga 18. Kerana itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Tak ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh tentang terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita sebagai seorang yang dikuduskan dan dikasihi, kita harus mengenakan ataupun memakai jenis-jenis karakter kerohanian ini. Dari semua ni, waktu kita buat di sini, katakan dari semua, di atas semua ni, above all, di atas semua ni, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa kasih, semuanya apa yang kita kerjakan hari ini mungkin akan menjadi bersia-sia. Jadi saya mendorong kita semua, kalau kita mau mencapai satu kesatuan, kesatuannya tidak hanya untuk 2-3 orang, tapi adalah untuk semua, yang melibatkan bukannya sejak sesama, tapi juga Allah Bapa dan Yesus Kristus. Amin. Saya ingat, saya rasa semuanya tahu juga saya ini penyokong yang taat kepada Manchester United, ya. Waktu saya berada di England, ya, waktu itu adalah satu misi yang kita dihantar dari sini kembali ke England. Itunya di Lichfield. Jadi kita sempat buat lawatan-lawatan, dan salah satu malam kami dijemput ke rumahnya seorang padri. Dan waktu saya sampai ke rumah itu, kau tahu lah, kalau orang British kan, England, dia paling suka cakap apa? Cuaca dan juga bola sepak. Jadi waktu saya sampai di sana, selepas dia menyambut saya selamat datang, langsung dia tanya, kau suka bola sepak kah? Ya, aku suka. Adakah mana-mana klub yang kamu yang kamu sokong? Saya bilang Manchester United. Dia tu sokong Liverpool. Langsung lepas tu, dari menjadi satu kejutan kepada saya, baru kita ketemu, langsung dia tanya saya, "Oh, I thought you are the holy man. Why you support the devil?" Dia bilang, "Aku sangka kau orang kudus. Kenapa kau mau menyokong setan?" Kan Manchester orang bilang ini Red Devil, setan merah. Tapi bagi saya, macam mana kau berkritik kah, kau komen kah, bagi saya, apa yang membuat saya terus menyokong dan saya suka klub itu, bukannya setan merah itu, tapi perkataan United. Kalau anda pernah pergi menonton bola di stadium yang penuh dengan orang, terutama kau duduk dengan penyokong-penyokong klub yang sama ataupun negara yang sama, luar biasa. Lagu yang sama mereka nyanyi, dan mereka melompat bersama-sama, mereka berteriak bersama-sama, mereka melakukan semua, sampai jersey pun sama. Itu satu keadaan yang saya lihat seolah-olah seperti satu kesatuan yang sempurna. Kalau saya sendiri menonton bola sepak di rumah, saya tidak dapat merasakan kesatuan itu, ya. Kadang-kadang saya satu orang siap menonton, tidak capai kesatuan yang
sempurna itu. Itulah saya percaya ramai di antara kita ini kalau ada main bola walaupun di rumah boleh tengok, masih kami ini mau pergi ke mamak untuk melihat sebab di sana ada penyokong-penyokong bersama. Kesatuan yang saya percaya yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah satu kesatuan yang jauh lebih daripada itu. Jauh daripada beribu-ribu orang yang berada di stadium. Sebab kesatuan yang Yesus katakan yang sempurna itu, yang lengkap itu adalah antara Allah Bapa dan Dia, kita yang mengerjakan. Kalau ada kesatuan yang demikian, itulah kesatuan yang lengkap ataupun yang sempurna. Amin. Saya mendorong kita semua untuk berusahakan kesatuan demikian di gereja supaya kita dapat menunjukkan bahawa kita ini adalah orang yang percaya dan meresponi doa daripada Yesus. Amin. Yang kedua adalah kemuliaan yang sama dari Yohanes pasal 17 ayat 24 hingga 26. Ya Bapa, aku mahu supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal ke Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahawa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Jadi ini adalah bahagian yang terakhir dalam doanya, di mana Yesus dia menekankan bahawa kemuliaan yang dia terima itu kemuliaan yang akan diterima juga, sebab dia terima juga bersama dengan dari kita, untuk kita. Sebab itulah yang kita lihat bahawa satu yang Yesus waktu dia menyelesaikan ataupun menyempurnakan misinya, yang di mana dia mati bagi kita, kemuliaan yang dia terima. Dan sama juga, kalau kita sekarang bersama dengan dia, kita juga akan mengalami satu kemuliaan yang dia telah terima dari Allah Bapa. Jadi bagi kita, ini adalah satu waktunya di mana kita harus tahu bahawa kita ini telah dipermuliakan. Di Roma pasal 8 ayat 29 hingga 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi, sangat percaya bahawa waktunya kita terima Yesus, kemuliaan itu telah bermula. Belum sempurna, belum selesai. Tapi ia telah bermula supaya kita akan mencapai di mana waktunya Yesus kembali, kita akan bertemu dengan dia muka dengan muka, dan kemuliaan yang kita alami waktu itu akan menjadi sempurna. Amin. Jadi untuk kita tahu sekarang, walaupun kita telah dimuliakan, itu satu perjalanan. Kita harus bermula waktunya kita percaya kepada Yesus ataupun kita bertobat. Ini sangat penting untuk kita mengetahui. Itulah sebab dia mengatakan kita harus bersatu dengan dia, daripada hanya mengalami satu situasi atau keadaan yang baik, yang penuh dengan sukacita. Tapi Yesus juga mengatakan kita akan mengalami kemuliaan itu. Di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19,
Kerana Allah tidak menetapkan kita untuk ditimbang muka, tetapi untuk peroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya enda kita berjaga-jaga, enda kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kerana itu nasihatilah seorang akan yang lain, yang saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi, 1 Tesalonika pasal 5 dan juga Yohanes pasal 17 ayat 24. Kadang-kadang kita pakai untuk buat renungan waktu malam penghiburan dan juga waktu ibadat ataupun kebaktian perkuburan. Jadi ini saya lihat inilah alasannya, sebabnya kenapa Yesus mau kita mengasihi antara satu sama lain dan hidup dalam kesatuan. Kalau kita mau melihat semua ini terjadi dalam gereja, kita harus mengetahui kebenaran ini. Kita percaya kepada juru selamat yang sama. Kita juga akan mengalami kemuliaan yang sama. Kita juga akan beralami ataupun orang bilang enjoy di syurga yang sama. Kita kepunyaan kepada Allah Bapa yang sama. Kita juga mengerjakan kehendaknya untuk menjadi saksi kepada dunia yang sesat ini, di mana Yesus sahaja yang dapat menyelamatkan mereka. Kita percaya kepada kebenaran yang sama, walaupun kadang-kadang mungkin ada sikit perbezaannya, tapi kita adalah sama. Kita mengikut contoh Tuhan Yesus yang telah Dia tunjukkan supaya kita hidup satu hidup yang kudus, yang suci. Itu adalah yang kita harus mengerti. Walaupun kita banyak perbezaan seperti saya katakan beberapa kali sudah, tapi kita mempunyai banyak perkara yang sama. Amin. Itulah sebab saya mendorong kita semua bukan saja hidup dalam kesatuan, tapi sentiasa kita mempromosikan. Sebab itu satu kebaikan yang di mana kalau kita buat demikian, Yesus katakan kemuliaan itu yang kita akan terima bersama dengan Dia. Efesus pasal 4 ayat 15 hingga 16. Efesus pasal 4 ayat 15 hingga 16. Tetapi dan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke Allah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam, katakan sama-sama, kasih. Jadi punya kita bukan sejak bersatu dengan sempurna, kita juga akan hidup dengan kasih. Itu yang akan membuat kita terjamin di mana kita bergerak ke arahnya yang Yesus telah tunjuk dan sediakan kepada kita. Dan kalau kita bertumbuh di dalam tubuh Kristus ini, kita akan lihat waktunya Yesus kembali nanti. Pastinya itu sesuatu perkara yang di mana kita bukan saja dapat bertemu dengan Dia dengan yakin, dengan imannya kita melakukan apa saja yang kita lakukan di dalam dunia ini dengan yakin. Waktu yang sama kita tahu bahwa kita ini akan diberikan satu kemuliaan yang sama, ya. Sebab waktu itulah kita akan bersatu dengan Kristus buat selama-lamanya. Amin. Jadi dalam Yohanes pasal 17 ya, Yesus Dia sendiri telah mengisytiharkan bahwa ya dunia tidak tahu atas ataupun tidak tahu siapakah Allah. Mereka memilih untuk mengingkari,
Tapi sebab orang yang percaya, yang bersandar dalam Dia, yang di mana kita ini harusnya tahu Allah Bapa telah menghantar Yesus kepada kita dan menunjukkan kasih-Nya, supaya waktu kita masih berdosa, Yesus telah mati bagi dosa kita, menjadi satu tebusan bagi dosa kita. Dan Dia juga mengisytiharkan bahawa pentingnya ada kebenaran dan juga kasih dalam gereja ini. Ini dua harus bergerak bersama-sama. Ada orang katakan kalau kebenaran tanpa kasih itu sesuatu yang tidak baik, ya. Yang sangat orang bilang sangat buruk, ya. Kalau kasih tanpa kebenaran itu adalah munafik. Jadi bagi kita, kita harus bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam kebenaran ini, sama-sama, di mana kita akan dapat bersatu dan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Amin. Kalau kita lihat kembali kepada doa ini, keutamaan yang dalam hatinya juru selamat adalah satu, kemuliaan Allah; kedua, kekudusan jemaat oleh orang percaya; dan kesatuan gereja; dan juga pelayanan, di mana kita dapat mengkongsikan Injil ataupun berita baik ini kepada dunia yang sesat. Jadi bagi kita harus belajar dari sini, fokus kepada keutamaan ini dalam hidup kita, terutama waktu PKP ini. Kita banyak waktunya untuk membuat renungan dan cuba mengembalikan apa yang harusnya ada dalam hidup kita, yang Yesus telah sediakan kepada kita. Malahan di sini kita lihat Dia yang telah Dia doakan untuk kita. Jadi satu hari saya percaya kita ini waktu bertemu dengan Yesus, dan Yesus waktu Dia kembali kali kedua, pastinya kita harus melaporkan diri kepada Dia, atas apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini dan juga pelayanan kita. Saya percaya itu memang satu perkara yang sangat serius. Bolehkah dalam laporan yang terakhir tu, ataupun orang bilang akaun yang terakhir tu, kita dapat serahkan kepada Yesus, seperti yang Dia telah bercakap dengan Allah Bapa. Dia telah membawa kemuliaan ke atas bumi ini, dan Dia telah menyelesaikan ataupun menyempurnakan kerja yang telah Allah Bapa kasihkan kepada Dia. Bolehkah kita katakan yang sama kepada Yesus waktu kita bertemu dengan Dia? Ia akan bermula pada waktu sekarang. Kita siapkan diri, kita meresponi doa daripada Tuhan Yesus, dan di mana kita masih percaya Dia sedang berdoa untuk kita. Itulah saya percaya apa yang kita buat sekarang akan menyenangkan hati juru selamat, hatinya Yesus, kalau kita dapat bersatu dengan sempurna. Amin. Biar waktu nanti kita buat refleksi dan juga jawab soalan-soalan, ataupun kita cari resolusi apa yang kita harus buat bagi meresponi firman ini. Saya mendorong kita semua berkongsi dengan ikhlas dan sama-sama kita lakukan, baik secara individu, secara pribadi, ataupun secara dalam keluarga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami ucap syukur sebab Engkau yang telah mengkaruniakan Yesus Kristus kepada kami, dan Dia telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami waktu kami masih berdosa. Sebab Tuhan Yesus, hari ini kami telah diselamatkan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus mengajar kami, khususnya hari ini, untuk tahu macam mana meresponi doanya Tuhan Yesus. Jadilah kami Tuhan salah satu tubuh
daripada Yesus, salah satu bahagian daripada tubuh badan Yesus, di mana kami dapat bertumbuh dalam Dia dan Dia di dalam kami. Kami serahkan semua ini Tuhan, berkatilah kami, waktunya kami berkongsi bersama-sama, melayani bersama-sama, berdoa bersama-sama. Itulah ibadah, itulah yang kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan, berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.